PPD Online 2020 SD Negeri Kalibanteng Kulon 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, untuk pendaftaran online silakan buka HP atau laptopnya, kemudian buka Google dan ketikkan ppd.semarangkota.go.id. Nah, ini Pak Guru akan memberikan panduannya. Pak Guru membuka lewat laptop, kemudian mengetikkan di Google ppd.semarangkota.go.id. Nah, ini ada pilihan pendaftaran untuk TK, kemudian pendaftaran SD, pendaftaran SMP. Nah, karena kita mendaftar SD, maka kita klik di pendaftaran SD-nya ya. Lanjut, kemudian kita klik pendaftaran SD, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, ada data sekolah, profil, zonasi, kemudian banyak sekali sampai 14. Nah, untuk menu pendaftarannya sendiri kita klik di menu ke-7 yaitu pendaftaran. Nah, kita klik. Nah, maka kita akan scroll ke bawah. Nah, di sini di formulir pendaftaran kita hanya mengisikan NIK, nomor induk kependudukan yang terdapat pada KK, kemudian menginputkan tanggal lahir dan menjawab pertanyaan yang sangat mudah. Nah, kita masukkan dulu nicknya. Ini Pak Guru coba punyanya anak dari Lebdosari ya, Kalibanteng Kulon. Kita masukkan nicknya. Pastikan nick yang dimasukkan harus benar sesuai yang tercantum dalam KK. Nah, kemudian kita isikan tanggal lahirnya dimulai dari tahun lahir, strip, kemudian bulan lahir, strip, baru tanggal lahirnya. Nah, jadi ini dibalik ya, tahun, bulan, hari. Nah, setelah itu kita jawab pertanyaannya. 8 ditambah 9 berapa? Ya, 17. Kita ketikkan 17. Nah, kemudian kita cek. Nah, setelah kita cek dan berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Data kita akan tertera di situ, dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat rumah, kemudian usia, dan data orang tua. Nah, kita mulai dari awal. Nah, untuk pilihan sekolah SD ini ada 3, pilihan 1, 2, dan 3. Nah, untuk pilihan 1 ini adalah yang termasuk dalam zonasi kita. Nah, kita akan memilih SD Kalibanteng Kulon 2, kemudian pilihan 2 ini juga yang masuk dalam zonasi kita. Nah, kita pilih saja Kalibanteng Kulon 1 karena ini anaknya rumahnya di di Lebdosari. Nah, kemudian kita klik pilihan 3. Nah, untuk pilihan 3 ini meliputi SD sekota Semarang, artinya di luar zonasi. Jadi Bapak Ibu bisa memilih SD manapun, baik SD yang ada di Semarang Timur ataupun di mana saja bisa di sekolah pilihan 3. Tapi untuk sekolahan pilihan 1 dan 2 itu harus dalam satu zonasi ya, sudah by system. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memilih di luar zonasi untuk pilihan 1 2. Untuk pilihan 3 bisa seluruh SD di kota Semarang. Nah, kita contohkan saja, kita pilih SD Gebang Arum. Nah, kita cek dulu nama lengkap, jenis kelamin, dan lain sebagainya, alamat, kemudian nilai usia. Nah,
Untuk zonasi pilihan 3 ini karena di luar zona ya, maka nilainya hanya 40. Kalau dalam zonasi itu nilainya 50. Nah, kita cek lagi. Sudah? Nah, ini penilaiannya 7 dikali nilai umur plus nilai zonasi plus nilai lingkungan. Nah, coba diperhatikan. Nah, udah paham ya? Nah, lanjut untuk tahap terakhir yaitu kita membuat sandi yang nantinya akan digunakan untuk daftar ulang. Sandinya ini bebas. Nah, ini Pak Guru contohkan membuat sandi 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. Nah, kemudian ini ada beberapa catatan ya. Bahwasanya untuk yang pertama, formulir ini harus diisi lengkap. Kemudian formulir pendaftaran bersumber dari data kependudukan. Kemudian periksa dokumen formulir dengan tepat. Kemudian yang berikutnya, jika sudah selesai simpan formulir dan tidak dapat diubah lagi. Kemudian yang terakhir, data yang sudah terverifikasi tidak dapat dibatalkan atau tidak ada cabut berkas. Nah, jadi hati-hati ya, untuk mengisinya harus dengan benar. Kemudian tahap terakhir adalah cetak formulir sebagai tanda bukti pendaftaran. Nah, ini ada yang terakhir, ada persetujuan. Kemudian tinggal nanti diklik di kolom setuju dengan pernyataan di atas. Kemudian nanti tinggal simpan formulir. Nah, sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.